Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Agustus 2026 dengan judul RUU Hari Minggu Nasional. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, karena kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan seluruh kuasa binatang yang menyerupai anak domba, yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Titik puncak dalam perkembangan Undang-Undang Hari Minggu terjadi pada tanggal 21 Mei 1888 ketika senator di Hampshire, H.L. Blair, mengajukan rancangan undang-undang ke Senat Amerika Serikat untuk mempromosikan perayaan Hari Tuhan sebagai hari peribadatan keagamaan. Rancangan undang-undang atau RUU Hari Minggu secara nasional yang diajukan Blair merupakan undang-undang pertama yang diajukan ke Kongres sejak berdirinya Gerakan Advent pada tahun 1840-an. 4 hari kemudian ia mengajukan usulan perubahan pada Konstitusi Amerika Serikat untuk mengkristenkan sistem sekolah umum negara itu. Umat Gereja Masehi ke-7 tidak mengabaikan makna nubuatan dari rancangan undang-undang yang diajukan Blair. Kegemparan perihal penggenapan nubuatan dari Gerakan Undang-Undang Hari Minggu menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan pada periode menjelang sidang General Conference tahun 1888. Krisis penggenapan nubuatan itu menciptakan suasana emosional yang berhubungan langsung dengan dua persoalan lain yang akan muncul di pertemuan Minneapolis. Yang pertama menyangkut penafsiran nubuatan, khususnya dalam kitab Daniel. Yang kedua menyangkut jenis kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan. Hal yang kedua itu akan membawa fungsi hukum Allah dalam rencana keselamatan menjadi perhatian utama saat orang Advent berjuang dengan perannya berdasarkan kitab Galatia. Mustahil untuk memahami luapan emosi para peserta pertemuan tahun 1888 jika kita tidak memahami fakta mengenai apa yang dirasakan umat Advent sehubungan dengan krisis hari Minggu, di mana mereka meyakininya sebagai saatnya menghadapi akhir zaman. Sesaatnya sebelum dimulainya sidang, S.N. Haskell menulis bahwa kebebasan mereka sebagai pemelihara Sabat akan segera dirampas dan bahwa mereka mungkin harus bersaksi di pengadilan dan bahkan di penjara. Dengan melihat tekanan itu, tidaklah sulit untuk memahami mengapa beberapa pemimpin Advent bereaksi dengan keras dan emosional ketika Jones dan Waggoner mulai mempertanyakan keabsahan penafsiran denominasi tersebut tentang nubuatan dan teologi hukumnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut mereka mengancam inti identitas Advent di masa krisis yang paling parah tersebut. Bereaksi biasa dan bereaksi berlebihan terhadap suatu masalah seringkali sulit dibedakan. Semoga Tuhan membantu kita untuk tidak hanya mengetahui perbedaannya, tetapi juga mempraktikkan cara yang lebih sehat, baik dalam kehidupan kita di gereja maupun dalam kehidupan pribadi kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa,
lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.